Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ukto Jaya Brioso selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Anggota pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang. Ilham Bayu Prayogi, NIM 19612288. Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang tahun 2022. Bab 1, yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang. Kepemimpinan pada dasarnya berarti kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan, sehingga kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain yang dilakukan melalui hubungan interpersonal pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan, dan juga merupakan suatu proses mengatur dan membantu orang lain agar bekerja dengan benar untuk mencapai tujuan. Menurut Sondang P. Siagian 2011. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Jadi, dari pendapat host dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan cara mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar orang tersebut mau berkontribusi untuk keberhasilan organisasi. Menurut host dalam Giri-Yuki 2010. Kepemimpinan yang tepat untuk menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan saat ini dianggap kepemimpinan transaksional. Tapi, kepemimpinan untuk Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP lebih cenderung menggunakan model kepemimpinan kontingensi, karena model kepemimpinan ini lebih memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara pemimpin dengan bawahan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Yang kedua, bagaimana struktur tugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga, bagaimana kekuatan posisi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pemimpin dengan bawahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana struktur tugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kekuatan posisi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ada dua. Yang pertama adalah kegunaan ilmiah. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, khususnya menyangkut gaya kepemimpinan dalam peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, serta sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini. Yang kedua, kegunaan praktis. Sebagai bahan masukan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas, menjaga, melindungi, dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua ada kerangka pemikiran. Landasan teori berisi 8. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, yang keempat gaya kepemimpinan, yang kelima kinerja, yang keenam Satuan Polisi Pamong Praja, yang ketujuh peneliti terdahulu, yang kedelapan kerangka berpikir. Kerangka pemikiran. Berdasarkan teori di atas, maka peneliti mengambil teori dari Fidel Wahjo Sumijo 1994 dengan menggunakan model kontingensi atau kontingensi karena ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dari ketiga faktor ini. Selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor tersebut adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan, struktur tugas, dan kekuatan posisi. Yang ketiga adalah bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Yang kedua adalah jenis data.
Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, populasi dan sampling. Yang kelima, teknik pengolahan data. Yang keenam, metode analisis data. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, jenis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dengan mewawancarai dan pengamatan kepada para informan dan melalui dokumen-dokumen ataupun laporan-laporan tertulis maupun tidak tertulis. Teknik pengolahan data. Menggunakan data primer dan sekunder, yaitu wawancara langsung dan pengamatan kepada para informan dan melalui dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya adalah teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Cukup sekian presentasi yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.